Satu kebaikan tidak kasih. Padahal banyak umur kita, tenaga kita, fikiran kita, harta kita demi anak ini. Boleh kita jaga, boleh kita doa, tapi tidak boleh sambil meluba diri. Harus kita sendiri punya amal salih, harus kita sendiri punya iman, harus kita sendiri punya zikir, harus kita sendiri punya Quran, punya Quran. Nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa berikan manfaatnya. Bukan cuma kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada anaknya yang dia sayangi, Fatimah, ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, amallah untuk dirimu. Nanti datang satu saat saya tidak bisa menolong lagi. Ini Rasulullah kepada anaknya. Apalagi kita. Sekarang ibu ini mau masuk surga, betul? Surga itu banyak tugasnya, banyak ujiannya, banyak prosesnya. Apa? Harus salat 5 waktu, dan ada namanya waktu salat subuh. Harus bangun, harus baca Quran, harus punya akhlak yang mulia, harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Banyak proses. Dan tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan ini. Kalau anda mau surga, harus lakukan ini dan tidak boleh lakukan ini. Ikuti perintah Allah, jauhilah dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa masuk surga, betul? Tapi kalau anda ingin bukan cuma masuk surga, karena bagaimana kita belajar, surga itu banyak. Ibu mau yang mana? Ya. Ada yang harapannya paling tinggi, ada yang harapannya seperti sahabat, bukan cuma surga tapi mau jadi tetangga dengan Rasulullah. Silahkan. Di sini kalau anda cuma laksanakan salat 5 waktu, masuk surga. Tapi kalau mau lebih tinggi, ada yang namanya sunnah qabliyah ba'diyah, anda lebih tinggi. Ada yang namanya salat qiyamul lail, anda lebih tinggi. Baca Quran, dapat surga. Tapi kalau belajar Quran, lebih tinggi. Beda orang yang baca Quran, tidak faham artinya apa, beda dengan orang yang belajar Quran. Jadi baca dan faham, lebih tinggi. Lebih baik, mau lebih tinggi martabatnya, di atas lagi, ya, tadabburi Al-Quran. Oh, lebih tinggi. Jadi bukan cuma baca dan faham, tapi sambil menhayati, menikmati. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi, mau lebih tinggi. Hafal Quran. Oh, lebih tinggi. Susah hafal kan? Sudah puluhan tahun masih kulhu terus. Ya, kalau anda mau lebih tinggi, harus lebih semangat lagi dalam hafalannya. Lebih tinggi. Sampai anda bisa dapat apa? Menjadi ahlul Quran, keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tinggi. Bagi siapa? Bukan cuma baca, bukan cuma belajar, bukan cuma tadabbur, bukan cuma hafal, tapi sampai dia menamal isi Al-Quran. Ini akan dapat kemuliaan yang paling tinggi, ahlul Quran, keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ kata apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala di hadis yang qudsi, Iqra. Iqra. Allah minta nanti di hari kiamat, dari ibu, ya, ibu akan jumpa Allah. Akan Allah minta, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Bagaimana dulu di dunia anda habiskan banyak waktu
untuk baca dan belajar Quran. Allah minta, bacalah dan naik, baca dan naik, baca dan naik. Fa inna martabataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Martabatmu nanti sesuai bacaanmu. Qul huwallahu ahad, udah selesai, gak hafal lagi. Udah di situ martabatnya. Itu di situ mah. Berarti Anda yang milih lantai 1, Anda yang milih. Karena mohon maaf kalau saya tanya ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak boleh juga. Yang hafal 30 juz coba angkat tangannya. Juz 30. Tadi saya bilang apa? Oh 30 juz. Salah, mohon maaf. Juz 30. Yang hafal juz 30 angkat tangannya. Kayak ini masih salah ya. Yang hafal tribal qul, coba angkat tangannya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu. Hafal? Pertanyaan saya, hafalan tribal qul, inna a'tainaka, alhaakumu, wal asri, sudah berapa lama hafalan itu? Dulu. Betul? 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, dulu. Pertanyaan saya, selama puluhan tahun lagi apa? Berarti Anda milih lantai 1. Berarti sekarang ceramah lagi nih, mulai lagi dari nol. Apa? Dengan kata ibu yang penting masuk. Kita bahas lagi. Contohnya, sekarang surga ke atas ya, neraka ke bawah. Betul? Kalau fikiran kita yang penting masuk, seperti siapa? Orang di sekolah atau di kuliah yang penting lulus. Yang penting lulus. Apa yang terjadi kalau yang penting lulus? Dia sepanjang tahun malas-malas. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang belajar, kadang-kadang tidak. Ya, fikirannya yang penting lulus saja. Tiba-tiba dalam ujiannya gak belajar, gak lulus. Kalau fikiran kita seperti itu, misal saya yang penting atas 50 akan lulus kan, tiba-tiba 49, gimana? Gak lulus. Itu yang kita khawatir. Kalau fikiran kita yang penting lulus, tiba-tiba kita punya amal salih, punya taat, tapi ternyata ada dosa juga, ada salah juga. Tiba-tiba, oh gak lulus, gimana nanti? Gimana nanti? Bagi orang mukmin, kalau di sana tak lulus, berarti kemana? Kalau yang penting masuk, kalau tidak masuk kemana? Itu masalahnya. Sekarang karena itu dalam agama, apa? Harus kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Kalau jangan fikiranmu cuma surga, tak boleh. Kata Rasulullah SAW, minta surga paling tinggi, al-firdausul a'la. Kalau tujuan kita paling tinggi, besok-besoknya malas, capek, sakit. Kalau tidak dapat 100%, 98 gak apa-apa, masih aman. Kalau tidak dapat lantai paling atas, ya di bawahnya gak apa-apa. Berarti kalau tidak 100%, 98 enggak, 95 masih aman, 90 masih aman, 80 masih aman, 70 masih aman. Tapi tujuan kita kejar 100. Kita kejar paling tinggi.
Seandainya dalam perjalanan kita capek, dalam perjalanan kita ada salah, dalam perjalanan kita itu seperti orang yang sungguh-sungguh dalam belajarannya, sepanjang tahun dia ikut, sepanjang tahun sungguh-sungguh dalam belajarannya, begitu ada ujiannya, kalau dia tidak dapat 100, dapat 90, lulus. Masih aman. Begitu nasihat Rasulullah SAW, selalu tujuanmu paling tinggi, paling atas. Seandainya kalau tidak dapat di bawahnya, gak apa-apa. Tapi kalau yang penting masuk, yang penting lulus, hati-hati. Ya. Ya, betul. Betul. Itu yang penting lulus. Kalau kita baca hadis yang begitu setelah hisab, kan lewati sirat, jembatan sirat menuju ke surga Allah. Begitu ini dalam sirat itu, kalau yang lulus akan sampai surga. Tapi kalau yang tidak lulus jatuh di dalam api neraka Jahannam, na'udzubillahi min zalik. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang begitu lewati sirat secepat kilat, cit udah sampai. Sirat yang begitu sifatnya panjang sekali, gelap sekali, panas sekali, tipis sekali, tajam sekali. Itu sifat sirat. Tapi di sini kata Rasulullah SAW akan lewati sirat itu sesuai iman dan amal. Begitu punya iman yang sempurna, amalan yang banyak, bisa lewati sirat itu secepat kilat, cit udah sampai. Tapi begitu terakhir, kata Rasulullah SAW, ada yang lewati sirat seperti orang yang lari. Capek, panjang, capek, lama. Tapi akhirnya lulus. Tapi ada kata Rasulullah SAW, yang begitu melewati sirat ini seperti anak bayi berangkat. Dalam perjalanannya tidak tahan panasnya luar biasa. Capek, jatuh di dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita khawatir. Jadi amalan kita kurang, zikir kita kurang, Quran kita kurang. Cuman misalnya, cuman salat 5 waktu, tidak ada sunnah qabliyah, ba'diyah, tidak ada qiyamul lail. Yang penting lulus. Ternyata salat kita tidak ada khusyuk, salat kita sia-sia, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang kita kirain, saya sudah laksanakan salat, ternyata begitu jumpa Allah, dihitung salatnya 0, kosong. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW di hadisnya, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Tentang salat. Tapi yang banyak belum faham soalnya seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Di sini kata Rasulullah SAW, fa in saluhat saluha sairul amal. Bukan pertanyaannya apakah kamu salat atau tidak. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana pertanyaannya? Apakah salat sudah baik atau tidak? Yang tidak salat jalurnya ternyata beda. Tapi yang salat akan ditanya, apakah salatnya baik atau belum? Itu pertanyaannya. Apakah salat kita sudah baik atau belum? Atau seperti saya, Allahu Akbar, kunci saya di mana? Tutup rumahnya belum? Ini HP saya di mana? Semua kegiatan kita, urusan kita datang dalam salat. Berarti mohon maaf, apakah salat kita baik atau belum? Tiba-tiba datang depan Allah Subhanahu wa taala, dihitung salat kita, ternyata 0. Tapi orang yang ada qabliyah, ba'diyah, ada qiyamul lail, di sini kata Rasulullah SAW, salat sunnah kita menutupi fardu kekurangan dalam fardu kita. Jadi itu yang saya khawatir, yang penting lulus, ternyata salat kita belum ada, ternyata amal salih tidak ada ikhlasnya, zikir kita sia-sia, akhirnya gak lulus. Na'udzubillahi min zalik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Selalu baca zikir ini, selalu. Kenapa? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia baca zikir ini, Bismillah,
tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langsung akan Allah Subhanahu berikan hadiah. Malaikah tunggu depan rumahnya. Ucapkan hudita wa kufita wa wuqita. Apa? Dapat petunjuk hidayah. Dalam perjalanan kita akan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, akan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, dapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanahha syaitanu anhu, syaitan nunggu depan pintu rumah. Kalau kita tidak baca doa ini, syaitan temani kita sampai balik lagi ke rumah. Tapi begitu kita baca doa ini, syaitan lari yang ditemani kita oleh malaikah. Dalam segala hal, setiap waktu, setiap saat, harus kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah, minta bimbingan Allah, rahmat Allah. Kalau selalu Allah bersama kita, kita akan aman dunia dan akhirat. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang rugi dunia dan akhirat. Karena itu selalu bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, banyak ibu-ibu habiskan umurnya, habiskan waktunya, habiskan tenaganya demi anaknya. Walaupun sudah nikah, sudah selalu fikirkan anaknya. Boleh, tapi jangan terlalu. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak. Kenapa? Harus fokuskan ibadahmu, harus fokuskan taatmu. Gimana? Tidak boleh. Kenapa saya sampai sekarang salat belum bisa khusyuk? Kenapa sampai sekarang saya cuma hafalan saya berapa surat? Kenapa sampai sekarang saya belum belajar agama? Kenapa? Harus anda menjadi lebih baik taatmu, lebih sempurna iman kita, lebih luar biasa yakinan kita. Harus kita melihat diri kita. Kenapa? Karena nanti datang satu saat, anak ini yang kita habiskan umur kita, waktu kita, harta kita, fikiran kita, semuanya untuk anak. Datang satu saat di sini di hadis Rasulullah SAW, minta satu kebaikan tidak akan kasih. Ini gambaran. Rasulullah SAW sudah cerita nanti akan terjadi di hari kiamat. Ibu datang kepada anaknya, wahai anakku, wahai sayangku, saya habiskan umur saya, harta saya, kesehatan saya demimu. Kalau anda capek, saya yang sakit sepanjang malam, kamu lagi sakit, saya yang berdiri tidak bangun, tidak tidur, antum tidur senikmat-nikmatnya. Tolong, satu kebaikan akan saya selamat dari api neraka Jahannam. Satu, bukan semuanya, satu kebaikan. Kata anak ni apa? Tak ada urusan, bu. Nafsi, nafsi, diri sendiri, tak ada urusan. Lari dari ibunya. Satu, dia minta cuman satu kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW, dia minta satu kebaikan akan saya selamat. Jadi begitu dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala, timbangannya ternyata sama, kebaikannya sama, keburukannya sama. Kalau ada satu kebaikan, akan dia masuk surga. Dia lari, minta, wahai anakku, satu kebaikan, tidak kasih. Satu kebaikan tidak kasih. Padahal banyak umur kita, tenaga kita, fikiran kita, harta kita demi anak ini. Boleh kita jaga, boleh kita doa, tapi tidak boleh sampai melupa diri. Harus kita sendiri punya amal salih, harus kita sendiri punya iman, harus kita sendiri punya zikir, harus kita sendiri punya Quran, punya Quran. Nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa berikan manfaatnya. Bukan cuma kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada anaknya yang dia sayangi, Fatimah,
Ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, amallah untuk dirimu. Nanti datang satu saat saya tidak bisa menolong lagi. Ini Rasulullah kepada anaknya. Apalagi kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Kita buka halaman baru bersama Allah. Kalau selama ini sudah isi yang baik, alhamdulillah. Jadi lebih baik lagi, teruskan kebaikanmu. Tapi kalau seandainya banyak kekurangan dalam hidupan kita ini, banyak kekurangan dalam taat kita ini, alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur sampai saat ini. Alhamdulillah, istighfar, taubat, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu, dan akan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk taat kita masa depan sampai akhir hayat. Yang penting Allah minta dari kita cuma satu, apa? Dari dalam hati kita mau. Dalam hati kita mau taat, dalam hati kita mau ibadah, dalam hati kita mau hafal Quran. Gak bisa, susah, sulit, bukan urusan kita lagi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik di sini apa? Yang luar biasa di sini apa? Kalau bagi kita cuma niat dulu, niat aja. Innamal a'malu, bagi Allah cukup. Bagi Allah cukup. Kalau sudah ada niat yang baik, saya mau taat, mau salat, Allah Subhanahu wa taala janji akan berikan kemudahan dalam niat yang baik itu. Besok-besok niat yang malas-malas menjadi semangat, besok-besok niat apapun yang kita lakukan. Di sini misal orang yang mau hafal Quran, dia doa, ya Allah saya mau hafal Quran, dia usahakan mau hafal Quran, tapi sepanjang umurnya belum bisa hafal. Setiap kali baca sering lupa. Yang luar biasa di sini apa? Walaupun kita tidak hafal, walaupun belum lancar, tapi tetap dapat pahala yang sempurna. Semua amalan kita, bacaan kita dapat pahala yang sempurna, dan berkah niat baik kita mau hafal akan dapat nanti pahalanya orang yang sudah hafal. Itu yang luar biasa. Niat baik bagi Allah cukup. Innamal a'malu binniyat. Karena itu selalu siapkan niat yang baik. Ini wajib bagi kita. Niat yang baik selama-lamanya. Terus yang kedua, yang anda bisa, yang anda mampu. La yukallifullahu nafsan illa dengan amalannya. Kalau niat tidak ada uzur, tidak ada alasan, belum punya niat yang baik. Di situ dengan amalannya, di sini Allah sudah tahu kondisi si fulana beda dengan kondisi si fulan. Ini yang bisa, ini tidak bisa. Di sini kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa yang anda bisa, fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kepada Allah semampunya. Di sini Allah yang maha baik. Dengan amalan Allah sudah tahu yang anda bisa, yang anda mampu. Yang penting punya niat yang baik. Niat yang baik, ikuti dengan amalan yang baik, akan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan yang lebih baik. Yang lebih baik dalam segala urusan, yang lebih baik dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Ayo sama-sama, punya banyak kekurangan, banyak salah kita, banyak dosa-dosa kita, dengan kata astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Buka halaman baru bersama Allah. Yang anda bisa, yang anda mau teruskan, selalu niat yang baik, amal yang baik, pasti anda sendiri akan dapat yang terbaik dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutupi dengan doa, karena bagaimana kita belajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap majlis ilmu, setiap majlis zikir ada doa niat mustajab. Di akhir majlis sebelum tutupi majlis kita, doa niat mustajab. Jadi insya-Allah setelah panitia bahas waqaf Al-Quran yang tujuan
BKPRMI cari tempat. Begitu kita keliling safari dakwah seluruh Indonesia, ternyata bagaimana banyak pesantren yang kita lihat, banyak rumah tahfiz, banyak, tapi ternyata Indonesia itu sangat luas. Luas sekali. Dan banyak daerah Quran ada, gurunya enggak ada. Tempatnya enggak ada. Tujuan BKPRMI sibarkan Al-Quran, wujudkan kampung Quran juara, setiap kampung minimal ada rumah tahfiz dan ada gurunya. Itu tujuan mereka dalam sibar dakwah dan Al-Quranul Karim di seluruh Indonesia.